Tim Kita Cerita Tentang Pangan mengucapkan Selamat Idul Adha 1441 Hijriah. Semoga kita semakin meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Halo semua, kembali lagi di channel Kita Cerita Tentang Pangan. Di video kali ini, saya akan membagikan tips tentang penanganan daging kurban. Daging adalah salah satu sumber protein hewani. Selain baik untuk pertumbuhan dan perbaikan sel dalam tubuh, protein juga merupakan substrat yang baik bagi para mikroba, khususnya bakteri. Nah, makanya daging sangat rentan dikontaminasi oleh mikroba, sehingga daya simpannya menurun. Penanganan yang tepat mampu memperpanjang umur simpan daging bahkan hingga 1 tahun loh. Berikut ini tips dan triknya. Tips pertama, jaga kebersihan. Sebelum kontak dengan daging, sebaiknya pastikan tangan dan peralatan yang akan kita gunakan seperti pisau, talenan, dan sebagainya dalam kondisi bersih dan kering. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kontaminasi silang antara peralatan, termasuk tangan, terhadap daging yang akan kita olah nantinya. Tips 2. Jangan cuci daging sebelum disimpan. Saat mencuci daging segar, ada mikroba yang berasal dari air yang akan masuk ke pori-pori daging. Pencucian tanpa pemasakan langsung menyebabkan mikroba tersebut tumbuh dan berkembang biak dengan cepat. Meskipun setelah dicuci langsung disimpan di freezer, mikroba tidak akan mati melainkan hanya dormansi atau pingsan, dan akan tetap berkembang kembali jika suhu lingkungannya sudah sesuai dengan habitatnya. Karena itu, sangat direkomendasikan untuk mencuci daging saat akan dimasak. Tips 3. Pisahkan penyimpanan jenis daging berdasarkan sumber hewannya untuk meminimalisir rusaknya mutu sensori daging. Misalnya, daging kambing jangan dicampur dengan daging sapi. Lalu, pisahkan juga antara daging dengan jeroan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kontaminasi silang antara jeroan dan daging. Jeroan itu memang lebih cepat mengalami pembusukan karena proses autolisis. Dan untuk jeroan, sebaiknya lakukan pengolahan dan pemasakan terlebih dahulu sebelum akhirnya disimpan di freezer untuk mengurangi jumlah mikroba awalnya. Tips 4. Jangan menyimpan daging berukuran utuh atau besar langsung ke dalam freezer. Sebaiknya perkecil dulu ukuran daging dengan cara dipotong atau digiling. Lalu kemas daging dalam wadah atau plastik berukuran 1/4, setengah, atau 1 kilo, atau sesuai dengan perkiraan porsi per makan kamu. Yang penting jangan gunakan plastik atau kresek hitam untuk menyimpan daging ya. Kamu bisa gunakan plastik transparan atau bening. Kemudian, simpanlah daging di suhu dingin atau refrigerasi, barulah daging bisa disimpan ke dalam freezer. Daging yang sudah disimpan beku ini bisa awet bahkan hingga mencapai 1 tahun loh. Tips 5. Nanti jika kamu akan memasak, ambil dan habiskan daging dalam tiap porsi kantong tersebut, dan biarkan daging yang lain tetap beku. Ingat, jangan mengembalikan daging yang sudah kamu ambil ke dalam freezer. Kenapa? Karena proses beku kembali menyebabkan peningkatan perkembangan jumlah mikroba dalam daging. Bahkan bakteri psikotrofik atau bakteri yang tahan dingin pun mampu tumbuh dan berkembang di daging tersebut, sehingga mutu daging akan menurun. Selain itu, proses ini juga menyebabkan kandungan gizi daging menurun. Tips 6. Ingat, refrigerator dahulu, freezer kemudian. Sebelum daging disimpan di dalam freezer, simpanlah daging di refrigerator dahulu selama sekitar 10 hingga 12 jam. Kenapa tidak langsung disimpan di freezer saja? Kan bisa lebih cepat turun suhu dagingnya. Begini mekanismenya. Terdapat beberapa tahapan fase pelayuan setelah penyembelihan daging, yakni pre-rigor, rigor mortis, dan post-rigor. Jika daging belum mengalami fase rigor mortis, namun sudah disimpan di freezer, maka akan terjadi peningkatan kalsium dalam otot daging sehingga tekstur daging akan mengeras. Dan perlu kamu ketahui bahwa fase rigor mortis ini terjadi setelah 4 jam penyembelihan.
Nah, suhu optimal untuk mencegah tekstur daging menjadi keras ialah sekitar 15 hingga 20 derajat Celcius. Makanya, daging disarankan untuk dimasukkan ke refrigerator dahulu sehingga suhunya menurun hingga berada di kisaran 15 hingga 20 derajat Celcius. Barulah dibekukan di freezer, sehingga daging akan tetap empuk saat diolah. Tips 7. Saat akan dimasak nantinya, daging beku yang kamu ambil jangan langsung diletakkan di suhu ruang. Lakukan thawing terlebih dahulu. Thawing adalah proses pencairan makanan beku. Jadi, sebelum dimasak, daging beku dari freezer diambil lalu disimpan kembali di refrigerasi selama 4 hingga 5 jam. Atau hingga daging mencair sempurna baru bisa diolah lebih lanjut. Kenapa harus di-thawing? Thawing mampu menghilangkan kristal es pada pori-pori daging, sehingga proses pemasakan dan pengolahan lebih cepat. Thawing juga mampu memperbaiki tekstur daging. Tanpa thawing, tekstur daging akan lebih lembek dan cenderung berair. Selain disimpan di refri, sebenarnya kamu juga bisa men-thawing dengan cara merendam daging beku yang masih dikemas dalam plastik di dalam air bersuhu ruang, bukan air panas ya. Baru diolah dan dimasak. Saya juga ada beberapa tips tambahan buat pengolahan daging biar kualitasnya semakin oke. Sepertinya kalian semua sudah pada tahu sih. Pertama, masak daging hingga matang. Kalau bisa, hingga tingkat kematangan well done ya. Meskipun juiciness-nya berkurang, namun proses masak yang sempurna mampu menurunkan jumlah mikroba patogen. Kita makan untuk sehat kan? 2. Hindari memasak daging hingga gosong, apalagi saat membuat sate atau barbecue. Kenapa? Karena saat memasak terlalu gosong akan memicu timbulnya senyawa akrilamid yang bersifat karsinogenik atau mampu menyebabkan kanker jika dikonsumsi berkelanjutan dan berlebihan. Dan tips tambahan ketiga, untuk mengempukan daging, kamu bisa menambahkan parutan nanas atau membungkus daging dengan daun pepaya atau bagian kulit pepaya yang sudah sedikit dihancurkan sebelum dimasak. Nanas mengandung enzim bromelin, sementara daun pepaya mengandung enzim papain. Kedua jenis enzim ini merupakan enzim proteolitik atau enzim yang mampu memecah ikatan peptida protein sehingga menjadi molekul yang lebih sederhana. Karena menjadi molekul yang lebih sederhana, daging akan menjadi lebih empuk. Semoga tipsnya bermanfaat dan bisa kamu aplikasikan ya. Selamat mencoba. Thanks for watching.